Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas Nuk dari Pondok Hipnotis Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya Mas Nuk ingin berbagi kepada Anda, yaitu bagaimana nanti Anda bisa melakukan 10 langkah untuk melakukan proses hipnotis. Agar tidak lama-lama, silakan Anda pantau ya, Anda simak videonya dari awal saya buat video ini sampai akhir nanti agar Anda paham apa yang saya sampaikan dan segera bisa Anda praktekkan sendiri. Selanjutnya, sebelum saya melanjutkan videonya, sekali lagi saya tidak bosan mengingatkan buat Anda semua yang belum subscribe dulu di sini, aktifkan notifikasi loncengnya. Atau buat Anda yang ingin tergabung di kelas pelatihan saya, mumpung harganya belum naik, karena insya Allah nanti bulan Oktober biaya pelatihan akan naik. Atau buat Anda yang ingin membeli ebook kitab Mahir Hipnotisnya, Anda bisa kontak nomor WA yang saya cantumkan di kolom video ini, atau Anda bisa baca di deskripsi di bawah video. Hipnotis adalah ilmu yang sangat luar biasa. Jadi setiap orang, saya pikir, wajib untuk mempelajari dan mempraktekannya, karena banyak sekali manfaat yang bisa kita dapat ketika Anda sudah menguasai ilmu hipnotis ini. Meskipun di luar sana ada beberapa orang yang menyalahgunakan ilmu hipnotis untuk berbagai tindak kriminal atau tindak kejahatan. Tetapi itulah yang namanya ilmu, selalu dua sisi, seperti mata pisau yang sangat tajam. Bila digunakan dengan bijak, dengan baik, maka pisau yang tajam tersebut bisa membantu Anda untuk keperluan di dapur Anda, ya. Tetapi sebaliknya, jika penggunanya menggunakan dengan niat yang tidak baik, pisau yang sangat tajam tersebut juga bisa melukai diri sendiri atau bahkan melukai orang lain. Berikut ini saya akan memberikan 10 tip ya, atau 10 langkah bagaimana nanti Anda bisa melakukan proses hipnotis. Oke, kita mulai saja videonya. Anda simak baik-baik penjelasan saya agar Anda nanti lebih paham. Saya sudah membuat beberapa catatan ringan ya, nanti akan saya ulas di sini biar membantu Anda lebih paham lagi. Yaitu yang pertama, pahami subjek Anda. Jadi di dalam proses hipnotis ini tidak ada istilahnya subjek yang baik atau subjek yang tidak baik. Tapi yang Anda harus pahami adalah subjek yang tingkat subjektivitas ini rendah atau tinggi. Oke. Jadi kita harus tahu nih, subjek kita ini termasuk orang yang sugestinya rendah atau tinggi. Ini sangat penting. Maka jika Anda menerapkan metode yang tepat, buat Anda pemula nanti Anda akan mudah menghipnotis. Oke. Nah, bagaimana caranya agar subjek yang akan kita hipnotis ini bisa dengan mudah nanti dilakukan proses hipnosis? Tentunya dengan cara menghilangkan rasa takut dan rasa khawatir. Karena masih banyak subjek yang belum paham hipnotis itu apa, sehingga mereka itu merasa takut ketika masuk dalam kondisi terhipnotis, merasa khawatir. Nah, tugas Anda adalah menghilangkan rasa takut dan khawatir dari subjek dengan memberikan pemahaman yang tepat. Misalkan manfaat hipnotis itu apa, ya, Anda jelaskan tujuannya apa. Ini akan mengurangi rasa takut dan rasa khawatir. Dan Anda juga bisa menjelaskan ketika orang dalam kondisi terhipnotis ini bukan tidur tidak sadar, justru sebaliknya, orang yang terhipnotis ini dalam keadaan sadar sesadarnya, ya, sangat sadar dengan fokus yang sangat tinggi. Oke, sehingga bisa menyimak apa yang dikatakan atau sugesti apa yang diberikan oleh seorang penghipnotis. Dan ini bisa dilakukan di tahap awal ya, ketika sesi obrolan di awal atau dikenal dengan istilahnya pra-induksi. Lalu Anda bisa melakukan tahap kedua, yaitu melakukan tes sugestibilitas. Tujuannya untuk mengetahui nih tingkat sugesti subjek kita apakah tinggi atau rendah. Dengan kita tahu tingkat subjektivitas atau sugestivitas
orang tersebut atau subjek tersebut, maka metode apa yang kita gunakan nanti bisa tepat. Jika tinggi ya kita bisa menggunakan teknik misalkan shock induction, itu teknik cepat ya. Tetapi jika rendah atau lambat trans, kita bisa menggunakan teknik progressive relaxation. Oke. Lanjut yang ketiga, yaitu membuat subjek merasa nyaman. Karena pada dasarnya seseorang yang terhipnotis atau subjek terhipnotis ini bisa menuruti kata-kata dari sang penghipnotis ini jika subjek tersebut merasa nyaman. Maka Anda harus bisa membuat rileks ya, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran, ketakutan. Anda bisa menghilangkannya dan pastikan subjek tidak hanya nyaman dalam kondisi pikirannya, juga mungkin dalam situasi lingkungan ya. Mungkin kalau di tengah keramaian ini tidak nyaman, Anda bisa mencari tempat yang nyaman jauh dari gangguan. Terus pakaiannya juga Anda perhatikan ya, pakaian yang ketat ini juga tidak nyaman. Gunakan pakaian-pakaian yang santai, rileks, atau pakaian yang longgar. Yang keempat, berikan sugesti yang simpel, jelas, dan bertahap. Nah, di dalam proses menghipnotis ini, seorang penghipnotis ini harus bisa memberikan sugesti yang sederhana ya. Artinya tegas, simpel, bisa diterima oleh pikiran dari orang yang dihipnotis. Tidak bulat, tidak menggunakan pola bahasa-bahasa yang malah tidak dimengerti gitu ya. Contoh kata-kata yang mungkin jarang dimengerti. Sesaat lagi saya akan mengirimkan gelombang relaksasi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Beberapa orang mungkin bingung ya mengartikan gelombang relaksasi itu apa. Nah, Anda bisa mengubah dengan kata-kata yang simpel, kata-kata yang sederhana, yang Anda memastikan bahwa subjek mengerti ucapan Anda. Kemudian yang kelima adalah Anda harus yakin bahwa subjek akan sukarela untuk memasuki alam relaksasi. Oke, faktor penting yang menentukan keberhasilan Anda menghipnotis ini terletak bukan pada saya ya, saya itu penghipnotisnya, tetapi terletak kepada Anda. Anda itu siapa? Orang yang dihipnotis. Oke, maka Anda harus bisa memastikan subjek Anda ini Anda ajak untuk masuk dalam kondisi rileks ya, lebih rileks lagi, sehingga ketika nanti memasuki alam relaksasi atau pikiran alam bawah sadar ini, subjek akan merasa nyaman dengan instruksi-instruksi yang Anda berikan. Kemudian yang keenam adalah ulangi beberapa kata sugesti yang penting. Contoh adalah ketika Anda mengucapkan kata-kata rileks, tenang, santai. Nah, di dalam proses hipnotis atau hipnoterapi ini, kata-kata tersebut Anda ulangi ya. Anda melakukan repetisi, pengulangan. Karena pikiran bawah sadar ini harus diberikan perintah yang jelas. Supaya lebih jelas lagi perintah kita, maka Anda lakukan repetisi atau pengulangan di setiap kata-kata yang Anda anggap penting ya. Semisal tadi saya berikan 3 contoh kata tadi, rileks, tenang, dan santai. Ini kan 3 kata yang sering digunakan untuk membuat subjek merasa lebih rileks dan lebih nyaman, sehingga lebih mudah untuk menerima sugesti Anda. Oke, lanjut yang ketujuh. Sekali lagi, berikan sugesti yang bertahap. Oke, di dalam ilmu hipnotis ada istilah ideomotor ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan gerakan, dan ideosensoris atau segala sesuatu yang berhubungan dengan panca indera dan pikiran. Maka berikan sugesti awal dalam ideomotor dan ideosensori terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap yang lebih jauh. Oke, saya berikan contohnya seperti ini. Tarik nafas Anda yang dalam dan lebih dalam. Nah, itu termasuk dalam ideomotorik ya. Setelah itu berhitunglah mulai dari angka 1 sampai 10. Setiap angka yang nanti saya hitung akan membuat Anda memasuki alam relaksasi lebih dalam dan semakin dalam. Oke. Itu adalah langkah atau tip yang ketujuh ya. Kemudian yang kedelapan adalah perkuat sugesti psikologis dengan kontak fisik ya. Anda bisa melakukan sentuhan-sentuhan ringan
misalkan di bahu subjek Anda, sentuhan jari di dahi, atau Anda bisa melakukan sentuhan-sentuhan yang ada di tangan atau di kaki, tentunya dengan cara yang lembut, dengan cara yang natural, agar subjek Anda tidak terkejut ya. Lakukan dengan santai, natural, dan membuat lebih nyaman. Oke. Kita lanjut. Yang ke-9 adalah jangan terburu-buru. Oke, maka Anda harus memastikan bahwa semua langkah-langkah yang Anda lakukan ketika menghipnotis itu sudah benar. Lakukannya dengan pelan tetapi dengan cara yang mantap ya. Slow but sure. Pelan tapi pasti, itu maksudnya ya. Jadi Anda tidak perlu tergesa-gesa ingin membawa subjek Anda langsung masuk kondisi trans, masuk alam bawah sadar. Justru ini akan membuat Anda nanti malah kebingungan sendiri ya. Biarkan pelan-pelan saja, tidak apa-apa. Nah, ketika Anda memberikan sugesti, pastikan juga semua sugesti yang Anda berikan ini diberikan jeda ya, diberikan spasi gitu loh, nggak nyerocos terus, nggak ngomong tanpa spasi. Untuk kata-kata yang penting mungkin Anda perlu membuat penekanan-penekanan kata ya. Santai, relax, nyaman. Nah, ini kan perlu ditekankan kata-kata yang penting. Kemudian yang ke-10 atau yang terakhir, jangan pernah menyalahkan subjek Anda. Oke. Ini sangat penting ya, karena beberapa orang ketika melakukan proses hipnotis terus gagal, subjeknya atau subjek ini tidak terhipnotis, lalu Anda menyalahkan, Anda sih tidak bisa fokus, Anda sih tidak bisa konsentrasi, dan lain sebagainya ya. Jadi di dalam hipnotis ini, buat Anda pemula, maka ketika Anda gagal di kesempatan yang pertama, berikan apresiasi kepada subjek atau subjek Anda. Oke, Anda sudah berusaha dengan baik, ke lain waktu kita coba lagi yang lebih baik lagi, gitu ya. Jadi intinya keberhasilan ketika Anda menghipnotis ini ya, Anda harus menguasai teorinya, Anda harus melatihnya, dan juga Anda harus memberikan pemahaman yang tepat kepada subjek atau subjek Anda. Jika Anda mau belajar, mau berlatih, saya yakin ya Anda nanti pelan-pelan akan semakin mengerti, semakin percaya diri, dan nantinya Anda akan mahir menghipnotis, gitu ya. Jadi ini tip ini saya berikan buat Anda pemula ya, yang baru ingin mulai belajar menghipnotis, supaya Anda nanti lebih mudah melakukan prosesi hipnotisnya. Oke, demikian, semoga ini bermanfaat, dan sampai ketemu di kelas pelatihan saya. Saya tunggu di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hipnosa.